Baik, pada video berikutnya kita akan membahas jarak titik ke garis. Jadi artinya misalnya saya punya sebuah garis ya. Nah, gimana ini? Misalnya saja. Nah, biar kayak bagus saja nih. Nah, misalnya saya punya sebuah garis ini. Namanya katakanlah garis G. Namanya katakanlah garis G, begitu. Terus kemudian saya punya sebuah titik, katakanlah namanya titik A dengan koordinat X, A, Y, A. Terus kemudian lupa saya tadi ya, titik G dengan persamaannya yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Oh maaf, ini mungkin sebaiknya jangan A karena A-nya nanti bingung dengan A-nya yang itu. Jadi misalnya saya ganti P saja ya. P-nya itu XPYP. Nah, P-nya XPYP. Maka kalau kita menentukan jarak titik P ke garis G, itu yang diukur atau yang dihitung itu adalah proyeksi tegak lurusnya. Jadi begini. Nah, ini jarak ini, proyeksi tegak lurusnya ini merupakan jarak terdekat dan konsisten dari P ke garis G. Jadi yang diukur itu tidak miringnya begini, tidak miringnya begini, tidak miringnya begini. Nah, gitu kan. Tentu saja jarak ini, panjang ini lebih pendek atau terpendek dibandingkan jarak yang ini maupun yang ini. Nah, jadi itu kalau kita punya titik P, jarak yang diukur ke garis G itu proyeksi tegak lurusnya. Gitu nggih. Nah, misalnya saja lagi kita punya garis G begini, ada titik P, maaf, pakai biru aja. Pakai P, jarak titik P di sini, garis G, terus kemudian jaraknya itu yang diambil ya tegak lurusnya. Alah, ya. Nah, yang diambil tegak lurusnya begini. Nah, kurang lebih begitu. Nah, jarak titik P ke garis G itu disimbolkan sebagai D biasanya atau distance. Nah, ini rumusnya tidak perlu dihafalkan tetapi cukup diingat-ingat. Jadi kalau kita punya persamaan garisnya AX plus BY plus C sama dengan 0, maka nanti XP akan menggantikan X, YP akan menggantikan Y. Jadi A kali ini XP, B kali YP plus C tetap, lalu bawahnya akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi akar ini kuadrat plus ini kuadrat. Gitu nggih. Kita pakai contoh saja langsung. Misal saya punya titik, tentukan jarak titik 21 ke garis G dengan persamaan 3x plus 2y min 10 sama dengan 0. Nah, jaraknya misalnya kita simbolkan D, maka ingat-ingat bahwa 2 akan menggantikan X, 1 akan menggantikan Y. Jadi 3x, 3, X-nya ganti 2. 2, Y-nya ganti 1, min 10. Akar dari A kuadrat plus B kuadrat, berarti 3 kuadrat plus 2 kuadrat. Berarti nilainya yaitu, berapa ini? 6 tambah 2, 8, min 10, min 2 per akar dari 9 plus 4, 13. Nah, berarti 2 per 13, akar 13. Harusnya kan mutlak ya. Mutlak itu bisa plus minus, artinya ini. Jadi begini maksudnya. Karena ini mutlak ya yang diambil yang positif. Tentu saja. Kenapa? Alasannya, alasan lainnya juga karena kita menentukan jarak. Yang namanya jarak tidak mungkin negatif. Jadi berapa sih jarak kampus ke rumahmu? Tidak mungkin dong jawabannya negatif 5 km. Nah, itu tidak mungkin. Jadi gitu ya, yang diambil kalau jarak yang diambil itu selalu nilai positifnya.